Apa sih arti pendidikan yang sesungguhnya begitu? Apakah cuma sekedar belajar di ruang kelas atau sekedar lembar ujian atau hanya sekedar nilai begitu? Kalau literasi digital, Mbak Pia, memang di beberapa pakar pendidikan ya, itu masih menjadi perdebatan ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast FAI Umat bersama saya Pia Kamalia Kartika, dan saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio, yaitu salah satu akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, yaitu Bapak Dr. Hairil Anwar MPD SI. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam, Mbak Pia. Terima kasih sudah diundang di sini. Nggih Bapak, kami juga satu kehormatan juga bisa menghadirkan atau mengundang Bapak juga begitu. Kami juga ucapkan terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya ke sini untuk hari ini karena Hari Pendidikan Nasional Bapak. Jadi temanya cukup menarik begitu. Bagaimana pendidikan ideal itu seperti apa? Tapi sebelum kita menjangkau lebih jauh, mungkin teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun berada juga penasaran gitu. Ini nanti kita akan ngobrol dengan siapa gitu. Mungkin sekiranya Bapak bisa memperkenalkan diri secara singkat. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Pia ya, dan kru ya yang bertugas. Tak kenal maka kata sayang ya. Iya. Kata orang zaman dulu, kalau sekarang tak kenal maka kenalan gitu. Oke, itu generasi Z ya. Ya, Gen Z. Oke, saya Hairil Anwar. Kemudian sebagai akademisi ya, dosen di Umat itu sejak tahun 2010. 2010. Memang sebelumnya akademisi secara formal pertama kali itu di Universitas Ahmad Dahlan. Jadi itu kemudian saya alumni ya, S1 itu di Ahmad Dahlan juga, kemudian S2 juga di Ahmad Dahlan pada program studi pendidikan fisika. Pendidikan fisika, S1 S2 sama? Ya, sama di Ahmad Dahlan juga. Iya. Sementara itu di saat S3 itu saya ke Bandung ya, itu di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI Bandung. Selesai 2001 ya. 2001. Ya, artinya setelah dari tugas belajar kembali lagi aktif di Umat 2021. 2021. Sampai sekarang. Berarti bisa terbilang Bapak dosen muda lah pada waktu itu ya? Ya, mudah-mudahan. Tapi sampai sekarang sih. Oke, terima kasih ya. Masih sampai sekarang muda. Jiwanya juga harus muda Bapak. Betul. Biar nggak kalah sama generasi Gen Z saat ini. teman-teman ya. Bener. Nah, kalau keseharian Bapak selain menjadi akademisi di salah satu perguruan tinggi, khususnya yang ada di Universitas Muhammadiyah Mataram begitu, keseharian Bapak apa kira-kira selain itu? Jadi untuk secara keprofesional saya kan di sini ditugasi home base ya di Pasca Sarjana. Jadi ya diamanahkan untuk mengurus program studi magister pendidikan dasar ya, program magister di Pasca Sarjana Umat ya. Nah, kemudian selain itu karena basically ilmu saya di pendidikan fisika atau IPA, jadi tetap kami mengajar juga di FKIP ya, pendidikan fisikanya. Mungkin itu aja mungkin yang aktivitas keseharian. Ya kalau kalau aktivitas di rumah ya nggak ada beda. Bapak-bapak pada umumnya lah. Tugas tambahan bapak itu kan antar jemput anak. Antar jemput anak. Kebetulan kan anak saya di MBS semua. Oh, MBS, Muhammadiyah Boarding School. Ya kalau selain itu ya biasalah tugas kita akademisi kan menulis ya, menulis buku, tentunya
selalu mengupdate ya ilmu pengetahuan Benar-benar ya, benar. karena untuk tanggung jawab tupoksi kan sebagai akademisi. Oke, jadi cukup menarik mungkin Bapak ya yang akan kita bahas pada hari ini, tapi perlu diinformasikan juga ya teman-teman. Hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tepat di tanggal 2 Mei 2025 begitu. Nah, apa sih arti pendidikan yang sesungguhnya begitu? Apakah cuma sekedar belajar di ruang kelas atau sekedar lembar ujian atau hanya sekedar nilai begitu? Nah, itu akan kita bahas nanti, tapi ada beberapa hal yang saya mungkin bisa bacakan Bapak ya. Kami mendapatkan hasil survei dari data yang kami dapat melalui survei Next Generation Indonesia oleh British Council yang melibatkan sekitar 3.093 responden berusia 16 sampai 35 tahun dari seluruh Indonesia. Nah, menyatakan bahwa 40% anak-anak muda di Indonesia mereka mengatakan bahwa pendidikan formal itu dianggap penting, namun kurang relevan secara praktis. Jadi mereka menganggap pendidikan formal itu adalah membantu mereka mendapatkan pekerjaan atau mempersiapkan mereka dalam dunia kerja. Tapi di 60% responden dari hasil yang dari suara 3.093 orang tadi, mereka mengatakan bahwa ada kesenjangan skill dalam dunia pendidikan. Jadi ada gap skill di dalam sistem pendidikan yang ada di Indonesia begitu Pak. Jadi mereka merasa bahwa mereka ini kurang mendapatkan keterampilan yang lebih penting dari pendidikan formal. Seperti salah satunya mungkin keterampilan IT, kemudian literasi finansial yang masih kurang mungkin dijajakan di sekolah maupun perguruan tinggi, atau mungkin keterampilan praktis untuk transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Begitu. Nah, dari hasil data tadi Bapak kira-kira Bapak sebagai akademisi begitu, sudut pandang sebagai akademisi kira-kira melihat hal itu, menurut Bapak pendidikan ideal itu harusnya seperti apa di generasi saat ini? Oke, makasih Mbak Fia. Tapi sebelum kita atau saya memberikan ini ya pandangan terkait dengan idealnya pendidikan, ya pada kesempatan ini kita bersama-sama menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional. Jadi semoga di tahun 2025 ini pendidikan kita semakin maju dan bermutu ya, sebagaimana dicanangkan oleh Pak Menteri Didakmen kita ya. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai komponen pendidikan bahu-membahu untuk mencapai tujuan daripada pendidikan nasional itu. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Mbak tadi, sebenarnya idealnya pendidikan itu nasional itu sebenarnya sudah tertuang dalam Undang-Undang Pendidikan ya, Sisdiknas nomor 30 tahun 2023 ya. 2003. Nomor 20 tahun 2003. Di situ kan sudah tercantum bahwa pendidikan itu adalah usaha sadar dan terencana ya, melalui proses pembelajaran itu yang terstruktur, kemudian digunakan untuk membentuk manusia ya, yang sejatinya yang menguasai pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian di situ juga terdapat proses untuk mengembangkan potensi peserta didik ya, sehingga nanti muaranya adalah untuk menunjang kepentingan pribadi, masyarakat maupun bangsa dan negara. Sebenarnya di dalam undang-undang itu definisi pendidikan sudah sangat jelas ya. Tapi perlu kita sikapi dengan era yang sekarang sudah tahun 2025 ya, dengan kondisi situasi dan kondisi yang cepat dan dinamis gitu ya. Benar sekali. Memang salah satu atau beberapa pandangan yang idealnya pendidikan saat ini itu yang pertama, pendidikan harus menerapkan proses pembelajaran yang terstruktur, ya, berkesinambungan, kemudian inklusif,
dan juga berkeadilan. Jangan lupa ya, karena apa? Kita berbicara pendidikan di wilayah yang maju perkotaan, tapi ternyata tidak sesuai dengan yang wilayah yang masih jauh ya, atau di pedesaan. Tentu kan itu harus kita pikirkan juga, kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan itu. Kemudian yang berikutnya, pendidikan kita juga harus berbasis pada humanistik, jadi kemanusiaan. Benar. Karena bagaimanapun juga melalui proses pendidikan itu kan yang dididik adalah manusia. Jadi tanpa humanis, tentunya kita nggak bisa menerima informasi, mengembangkan potensi diri itu dengan baik. Kenapa lagi di abad 21 ya? Salah satu keterampilan itu adalah literasi digital. Iya, benar. Maka idealnya pendidikan saat ini itu adalah pendidikan yang teknologis dan adaptif, sehingga setiap perubahan-perubahan, perkembangan di dunia pendidikan kita harus bisa mengikuti ya, bisa segera beradaptasi. Kemudian berikutnya adalah pendidikan itu harus jangan lupa pada jati diri kita. Jadi harus berbasis pada kebudayaan, kearifan lokal, gitu ya, dan tanpa skeptis dengan dunia global. Jadi karakteristik budaya juga itu harus kita pertahankan. Kita harus berkuat di situ. Karena bagaimanapun juga, Mbak Fia, solusi-solusi pendidikan itu kan bisa dari segala arah ya. Artinya masalah yang global tapi bisa didapatkan solutif secara regional ya, lokal. Atau masalah lokal bisa didapatkan solutifnya dari global. Jadi harus saling berkesinambungan satu sama lain. Timbal baliknya ada. Dan juga jangan lupa ya, karena kita pendidikan kita ini kan, kalau katanya Tan Malaka itu kan memperkuat kecerdasan ya, mempertajam keterampilan, atau memperhalus perasaan kan itu ya. Kan itu bahasa-bahasa para stakeholder kita. Artinya apa? Kita harus melalui pendidikan ini, kita sebagai insan manusia itu harus tahu asal kita dari mana, dan nanti kembalinya kemana. Kan gitu ya. Cuma kita menguasai pengetahuan canggih ya, kita mungkin bisa menjadi ilmuwan tinggi, tapi kita lupa dengan asal mula kita, dan nanti itu kan sangat sangat rugi ya. Benar. Karena juga kan di dalam tujuan pendidikan nasional itu kan dalam undang-undang itu menggariskan bahwa pendidikan kita itu berbasis juga kepada religiusitas kita sebagai insan manusia. Jadi itu ada beberapa yang menurut pandangan kami sebagai akademisi pendidikan yang ideal itu seperti apa. Saya tertarik dengan isi dari Undang-Undang Pendidikan di tahun 2003 tadi, Bapak mengingat sebuah kutipan dari Kiai Haji Dewantara. Bagaimana pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tapi pertanyaannya, apakah pendidikan kita saat ini sudah menuntun kita ke arah itu apa belum gitu? Nah, kira-kira menurut Bapak sebagai akademisi lagi sekali begitu, melihat hal ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi terkait pendidikan yang ideal itu harusnya kita juga ikut beradaptasi begitu terkait bagaimana perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih begitu. Kalau melihat dari apa yang terjadi di lapangan begitu, apakah menurut Bapak pendidikan itu lebih banyak kepada teori atau praktik atau gimana gitu? Saya begini, teori juga penting, praktik juga penting gitu. Jadi nggak boleh hilang satu gitu.
teori udah nggak perlu lah zaman sekarang, praktek aja yang perlu, enggak begitu ya. Artinya gini, eh, teori juga kalau kita tambah praktek itu Lebih bagus. sama seperti abstraksi yang tak bermakna gitu. Ya, apalagi misalnya saya basically ilmu saya adalah sains ya, tentang sains. Jadi kami di sejak kuliah itu diajarkan bahwa proses sains itu sangat penting ya, di dalam itu sebagai basic ya dalam mencari atau menemukan sebuah ilmu pengetahuan itu. Kalau kita lihat dari segi ini juga teori belajar ya, Iya. itu konstruktivis dan apa namanya ya, teori belajar konstruktivis, bahwa di mana peserta didik ya itu akan mendapatkan ilmu pengetahuan itu berdasarkan pengalamannya. Ya. Jadi dikonstruksi berdasarkan aktivitas-aktivitas inquiry ya, jadi menemukan, menggali berdasarkan pengalaman. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa didapat melalui proses kegiatan praktis. Yep. Nah, seperti itu. Kemudian yang berikut lagi, saya coba kaitkan dengan keterampilan atau orientasi keterampilan abad 21 ya, pembelajaran kita abad 21, bahwa di situ kita tidak hanya dituntut untuk menguasai pengetahuan dasar semata ya, atau hanya kita menghafal definitif, nggak begitu, tapi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan dalam seperti keterampilan literasi digital, kemudian keterampilan berpikir kritis, kolaboratif, ya, itu semua kan dibutuhkan melalui proses-proses yang secara tadi, langsung ya, praktis. Jadi bagaimanapun juga teori dan praktik itu harus saling bersamaan ya, saling mendukung. Nah, seperti itu. Terus kalau dibilang begini, kalau dipaksakan nih, mana porsinya harus lebih besar mana, teori sama praktik? Ya, tergantung kembali ke diri kita masing-masing. Tujuan kita mau mengasah yang mana ya. Oh gitu. Keterampilan gitu. Misalkan kalau teman-teman dari fakultas hukum ya, jadi itu kan teori konsep hukum kan harus dikuasai itu gitu. Sementara kami yang dari basically-nya ilmu alam gitu ya, itu kami lebih porsi ya, dari sedikit lebih mengedepankan di proses praktisnya. Ya. Karena di dalam mendapatkan ilmu pengetahuan itu kami kan ada proses mengamati dulu ya, mengamati fenomena. Kemudian dari fenomena itu yang kita amati, kita mencoba untuk mengintervensi, menyimpulkan sementara. Nah, untuk membuktikan kesimpulan sementara itu kan harus melalui proses-proses pengumpulan data, ya kan, ya, itu kan pengukuran, itu praktis semua tuh, ya. Kemudian setelah itu mengolah data, nanti mengkonfirmasi lagi data, jadi di situ siklus saintifiknya kan. Gitu. Jadi teori akan kami gunakan satu untuk mendukung atau sebagai dasar dalam kegiatan praktik itu tadi. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa dilepaskan antara dua ini Pak ya, antara teori dengan praktik. Soalnya di beberapa kegiatan juga kami kerap menanyakan secara langsung, survei secara langsung dengan beberapa mahasiswa begitu. Kira-kira keresahan mereka dalam pendidikan itu apa sih? Ada yang mengatakan bahwa mereka mengatakan misalkan kayak, Kak jujur nih kita di kelas bisa tahu banyak hal, diajarkan banyak hal begitu dengan teori yang dari dosen, guru-guru kita begitu. Tapi ketika kita magang atau kerja gitu kan, tiba-tiba kami bingung nggak tahu harus ngapain. Jadi kita mau menyalahkan siapa, kitanya, dosen atau sistemnya sih gitu. Jadi banyak banget yang ini juga menjadi problem lah gitu Pak ya, antara kami mahasiswa begitu bingung arahnya kemana, tujuan kita kemana begitu. Nah kira-kira kalau menurut Bapak dari hal itu kan kadang-kadang bisa menyebabkan mahasiswa kadang-kadang stres, burnout sendiri, krisis identitas begitu bisa dibilang. Menurut Bapak hal ini
bisa dalam institusi pendidikan begitu, peran mereka dalam eh, khususnya isu kesehatan mental mahasiswa ini seperti apa sih Pak, kalau boleh tahu? Oke, mungkin beda dengan zaman saya Mbak Fia ya. Iya, kalau misalkan Zamannya, zamannya Bapak nih gitu, ya, zamannya Bapak kuliah, kira-kira kalau Bapak di zaman yang sekarang menjadi mahasiswa, iya. kira-kira Bapak bakal frustasi soal apa kalau sekarang misalkan Bapak jadi mahasiswa? Sebelum masuk ke situ Mbak Fia, memang saya atau kami melihat ya, ternyata yang generasi kelahiran kami ya, Iya. kaum milenial ini dengan generasi adik-adik yang Gen Z atau bahkan sekarang ada lagi istilah apa, Gen Alpha. strawberry ya, apa kenapa ya, strawberry ya. Strawberry itu kan di luarnya enak dilihat, dipandang ya, tapi kadang-kadang cepat Kecut, asam, cepat rusak gitu. jadi nggak mampu berjuang. Memang seperti itu karena apa namanya, kondisi kita di generasi sekarang ya. Iya. Memang itu fakta ya. Tadi Mbak Fia juga sudah menyampaikan fakta. Tapi di sini kita tidak harus saling menyalahkan ya. Benar. Apakah ini salah lingkungan, salah keluarga, lingkungan keluarga, masyarakat, atau salah institusi? Nah, jadi kita kalau mencari kesalahan siapa nggak bakal Nggak maju, bakal selesai nggak bakal ujungnya, pendidikan nggak ada kita. ujungnya begitu. Tapi kita mencoba merangkul bersama-sama Benar. bahwa kita yang di institusi itu harus memberikan kontribusi ya, untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang seperti Mbak Fia tadi Iya. sampaikan. Kondisi apa tadi? Isu kesehatan burnout mental, burnout, krisis burnout itu kan identitas. stres ya. Iya, Jadi stres. artinya bisa diistilahkan apa, sulit untuk mengontrol diri ya. Iya benar. Gara-gara kebanyakan tugas Iya. gitu ya, banyak kuliah, stres. Belum lagi apa namanya, urusan pengumuman UKT sudah mulai keluar ya, pusing juga ya. Pusing juga gitu. Ya. Padahal nggak semestinya dipikirin. Ya. Tapi sebagai institusi ya kita di situ harus memberikan apa namanya, solusi ya. Mungkin bisa salah satunya itu adalah kita harus menciptakan tadi apa namanya, paradigma ya, paradigma belajar itu atau ilmu itu kan sifatnya dialogis ya, Iya. bukan dogma. Jadi kadang-kadang sekarang itu kan dosen itu, saya ini dosen nih, saya ini doktor, profesor, gitu. Apa yang saya ucapkan itu yang benar, Anda harus ikut aja. Anda harus nurut gitu. Anda harus. Padahal kan tidak begitu. Jadi mahasiswa kita harus memberikan apa namanya, ruang ya untuk meluangkan atau menuangkan ide-ide dan pikirannya, perasaannya, silakan di open, terbuka. Nah, di situ kita dosen harus memberikan ruang itu. Artinya apa? Dosen juga harus memberikan ruang bahwa mahasiswa itu sebagai partner ya, Ya. saling bertukar pikiran. Jadi tadi kembali ke apa, teori belajar yang humanistik, teori human. Iya. Kemudian institusi ya kita harus dapat memberikan jaminan ya, jaminan kesehatan fisik, mental ya, dan keselamatan dalam arti kan hal-hal yang negatif ya, apalagi sekarang kan lagi banyak isu-isu Marak yang banget. banyak ya. Itu harus institusi harus menjamin itu. Iya. Kemudian apalagi itu tadi ya. Jadi kembali ke ini adalah kerja Sama semua. kolaboratif ya antara institusi dengan komponen-komponen akademi dalamnya ya, dosen, mahasiswa, kemudian lingkungan belajar, ya, lingkungan masyarakat, keluarga, dan juga jangan lupa kita harus tetap melibatkan institusi luar seperti lembaga psikologis ya kan, untuk pendampingan mahasiswa Yang lebih inklusif. ya, kemudian rumah sakit, dan mungkin bahkan lembaga-lembaga atau apa, komunitas-komunitas belajar di daerah lokal, kita harus melibatkan. Itulah pendidikan sekarang. Saya juga teringat penelitian saya juga itu, meskipun penelitian bidang sains, tapi kita harus melibatkan komunitas budaya
lokal. sini. Jadi laboratoriumnya belajar itu nggak hanya di institusi kampus atau sekolah, tapi Di di masyarakat. masyarakat juga. Nah, Oke. dengan demikian ya apa namanya tingkat kestresan ya Benar. itu mahasiswa ya Sedikit berkurang, sedikit bisa di atasi. ya mungkin lebih khususnya begini, pengalaman saya biasanya mahasiswa itu kan apa kondisi mentalnya mulai labil itu kan pada saat tugas akhir ya, skripsi ya. Iya bener lagi. Sebenarnya begini, apa namanya, kita harus mengakui bahwa saat ini alat bantu teknologi sudah semakin banyak, banyak. menggunakan AI. Iya. Nah, kalau saya zaman kami yang usia saya itu masih pakai mesin ketik, saya punya komputer itu masih bisa dihitung jari, Mbak. Kami apa namanya, tapi kalau warnet banyak. Kami itu hanya modalkan flash disk yang segempat itu kan, itu untuk mengetik. Jadi apa ya, stres juga nggak terlalu. Saya rasa masih stres Masih bisa ada, diatasi, tapi masih bisa dikontrol. Nah, gitu kan, nggak sampai apa tadi burnout itu ya. Apalagi sampai kan kita lihat berita-berita Iya, kan banyak yang bunuh diri. ya kan, dengan alasan karena skripsi nggak kunjung di ACC kalau macam. Nah, padahal sementara dosen ini kan apa namanya, jiwa pendidiknya kan pasti muncul tuh ya. Apalagi dosen sudah senior, beliau punya anak yang seusia mahasiswa, jadi feel rasa sebagai orang tua tuh pasti ada. Itu saya mengalami apa namanya, kondisi-kondisi itu. Sebenarnya mahasiswa harus selalu semangat ya, tidak perlu sampai pusing, stres untuk ini. Yang penting komunikatif ya, kuncinya komunikatif dengan dosen pembimbing. Insya Allah dengan apa namanya, kolaboratif antara sesama teman yang sambil sama menulis skripsi itu insya Allah bisa diatasi lah ya, kontrol. Jadi itu tadi ya salah satu atau dari beberapa peran institusi terhadap bagaimana mengelola kesehatan mental dari mahasiswa begitu. Salah satunya ternyata itu adalah kuncinya kerjasama di antara semua komponen gitu. Dosen, mahasiswa, lingkungan gitu. Nah kemudian kalau boleh tahu Bapak, tadi kita sempat singgung sedikit bagaimana kemajuan teknologi yang semakin canggih begitu kan. Banyak banget berkembang sekarang di mana-mana di era modern saat ini. Terkait dari 60% suara dari hasil survei tadi, mereka yang mengatakan belum merasakan istilahnya kayak kurangnya keterampilan AI. Nah ada juga ternyata di yang kami tanyakan ketika survei di mahasiswa-mahasiswa begitu, mereka mengatakan bahwa Kak, kenapa sih sekolah atau kampus tuh jarang mengajarkan tentang literasi digital atau cara kita ngebedain mana informasi hoax atau enggak gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak melihat hal ini gimana? Oke. Disitulah ya, literasi digital itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian menganalisis, dan akhirnya mengambil itu sebagai informasi yang paling tepat. Nah, disinilah kemampuan dasar tadi. Jadi kemampuan menganalisis itu diperlukan di kita sebagai insan yang menggunakan teknologi. Ya, karena kalau kemampuan kita menganalisis informasi yang datang dari berbagai arah itu tidak kita bisa filter. Ya seperti itu. Jadi informasi yang datang dari mana-mana kita tampung semua. Tapi kita nggak tahu itu benar apa enggak gitu ya. Kembali lagi di sini adalah kemampuan kita menganalisis ya. Jadi itu kuncinya Mbak ya. Kita menganalisis informasi yang datang. Ya analisis itu seperti apa? Tentunya kita harus ada, misalnya ada informasi A ini. Jadi kita mengkonfirmasinya dengan informasi dari sumber yang lain B, C, D. Benar nggak informasi ini kan gitu? Iya. Kalau terkait kemajuan era teknologi saat ini Bapak, terkait tools dari AI sendiri kan banyak banget gitu.
Mahasiswa juga sudah pasti mereka udah melek teknologi begitu, tahu banget harus ngerjain skripsi itu udah gampang banget ternyata Betul. menggunakan AI atau tools lainnya begitu. Tapi kita belum tahu juga apakah itu valid atau enggak datanya begitu. Nah, kira-kira kalau menurut Bapak sendiri, apakah literasi digital ini memang perlu sejak dini dilakukan di tiap sekolah atau gimana sih Pak gitu? Oke, betul. Jadi kalau literasi digital, Mbak, ya memang di beberapa pakar pendidikan ya itu masih menjadi perdebatan ya. Ada yang pro, ada yang kontra. Iya. Nah, misalkan sekarang kan pemerintah kita itu kan sudah mulai memasukkan literasi digital di anak usia SD ya. Iya. Nah, ya ada yang pro, ada yang kontra, ada yang pro karena berdasarkan teori apa perkembangan Zaman. statistik ya yang masih usia Anak anak-anak itu kecil. kan apa kemampuan untuk menerima informasi secara digital itu kan ada tahapannya ya. Benar. Tapi begini, saya mencoba melihat faktanya, faktual. Mohon maaf, anak saya kan masih SD nih, bahkan masih Umur berapa Pak? umur kuliah SD kelas 2 ya. Kelas 2 SD. Nah, ada juga yang kecil itu. Begini, ketika mereka melihat HP kakaknya gitu ya, kadang-kadang informasi itu kok cepat pintar dia. Iya. Anak saya yang SD ada apa kegiatan latihan keterampilan menari gitu ya, karena kami di rumah saya sama ibunya tidak memahami itu. Dia dari Belajar YouTube, melalui dari YouTube. itu bisa belajar menghafal apa surat-surat pendek itu Dari Al-Quran, gadget. dari apa dia juga cepat bisa. Nah kalau kita melihat dari segi positifnya berarti positif ya gitu, tapi memang Ada negatifnya ada juga. negatifnya. Jadi yang negatif inilah yang perlu kita filter bersama-sama ya. Mungkin di sekolah penggunaan gadget itu dibatasi waktunya kapan ya, Iya. harinya apa ya disisihkan lah dengan kebutuhan. Begitu juga dengan setelah anak-anak kita kembali ke rumah gitu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Sama juga seperti yang dewasa manusia, mahasiswa. Mahasiswa ini kan sebenarnya tingkat kematangan berpikirnya dan pengolahannya itu kan baik secara fisik dan mental sudah siap Lebih jauh. menerima Informasi. secara digital. Tapi harus diingatkan juga teman-teman kita ya generasi mahasiswa ini kadang-kadang banyak yang lupa waktu, Mbak. Saking lihat Harus main gadget terus. apalagi main game, nah, itu kan bisa merusak ya fisik ya. Kita banyak lah merusak fisik dan mental kan banyak. Benar. Nah, memang di sini kita harus memberikan porsi yang Sewajarnya. proporsional ya dalam hal penggunaan Media sosial. sosial. Gadget ya. Oke. Misalkan ya kita lah semua mahasiswa ini kita ngobrol bersama-sama di tempat makan gitu ya. Tapi Padahal fokus ini ke kan, HP. ya ini kan tujuannya adalah temu nih, Diskusi gitu. diskusi, ya saling face to face. Tapi ternyata pada nunduk semua kan. Nah itu harus disadari itu ya. Nah, jadi Ternyata ada pro kontranya juga Bapak ya. Ya. Itu yang menjadi permasalahan juga saat ini begitu Tapi yang bagaimana? pasti ya kita tidak bisa menampilkan bahwa literasi digital itu harus kita Terapkan. dan adaptasi kita ikuti. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian Bapak melihat apa yang terjadi saat ini di era yang semakin canggih seperti banyaknya maraknya teknologi begitu. Tantangan terbesar dari Bapak sebagai akademisi gitu ya dalam mewujudkan pendidikan yang menyelaraskan dengan nilai-nilai Islam terutama dengan kebutuhan dunia modern saat ini seperti apa? Oke, kalau kita melihat ini ya integrasi ya di situ integrasi. Jadi tantangan yang paling kami rasakan ya itu kan mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam secara spiritual ya kita agama Islam ya, nilai Islam itu di dalam memperkuat konten-konten atau konten-konten keilmuan. Iya. Misalkan dalam matematika, sains, ekonomi,
Di sini yang masih kami melihat masih sangat jarang ya kompetensi khususnya dari pendidikan dari pendidik di dalam mengintegrasikan nilai-nilai kalau kita Muhammadiyah al-Islam dan Muhammadiyah di dalam setiap materi perkuliahan. Apalagi ya bayangan kami ketika para pendidik itu kan yang lulusan misalnya dari pondok, dari pondok kan seharusnya itu kan sudah menguasai ayat-ayat kauliyah, kauniyah. Ketika mengajarkan misalnya ambil jurusan sains, maka di situ harus memasukkan mengintegrasikan nilai itu karena nilai-nilai Islam. Karena fenomena sains ya kita harus karena fenomena sains itu sebenarnya itu semua sudah tertulis di dalam Al-Quran semua ya. Jadi disitulah kehadiran sebenarnya para pendidik kita dalam mengintegrasikan. Tapi ya memang kita harus akui terlebih lagi saya yang bukan alumni pondok ya tidak bersekolah di madrasah itu kan memang masih kompetensinya masih sangat minim. Tentunya untuk menanggulangi ini ya kita para pendidik juga harus ditingkatkan ya kompetensinya dalam hal kemampuan mengintegrasikan itu. Terus yang lebih ini lagi yang menjadi tantangan yang luar biasa saat ini Mbak Fia degradasi kepercayaan masyarakat ya yang menyekolahkan anak-anaknya di pesantren pondok, apalagi dengan adanya banyaknya kasus-kasus yang saat ini marak banget Pak ya. Mungkin yang paling besar tantangan kita tuh di situ. Oh iya. Bagaimana cara kita menumbuhkan kepercayaan masyarakat lagi berarti? Itu oknum seperti itu. Karena seharusnya institusi pendidikan itu kan harus bisa menaungi, melindungi kan itu. Sehingga para generasi bangsa itu kan menjadi generasi yang yang benar-benar ya sesuai dengan cita-cita pendidikan nasional dan nilai-nilai agama tadi. Tapi dengan adanya itu jadi tantangan juga gitu Pak ya. Oke. Ya kebetulan juga ya yang diekspos itu adalah guru-guru yang guru-guru agamis lah gitu. Basicnya memahami ilmu agama gitu ya. Padahal itu kan hanya yang oknum. Itu dari tantangan kita Mbak ya sebenarnya. Oke, Bapak terima kasih banyak. Mungkin terakhir Bapak sebelum kita menutup kegiatan bincang kita kali ini begitu Pak. Menurut Bapak indikator utama keberhasilan pendidikan menurut Bapak itu apakah IPK, skill, atau kontribusi sosial kita? Oke, kalau menurut Mbak Fia sendiri sebagai mantan mahasiswa gimana? IPK perlu nggak? IPK perlu juga sebagai penjamin mungkin, tapi nggak dinomor satukan gitu. Betul, betul Mbak Fia. Jadi kalau kami dosen mengatakan IPK nggak penting, karena IPK nomor urut sekian. Nanti malam-malam mahasiswa nggak mau kuliah dengan benar nanti. Kalau kita ngomong gitu Pak ya. Jadi saya pilih diksinya ini yang singkat. Begini Mbak Fia, IPK skill itu adalah sebuah kendaraan. Sementara arah tujuan itu dilihat dari kontribusinya terhadap sosial, yang gitu. IPK itu adalah memang IPK tidak sama dengan tidak sama dengan hasil di pekerjaan segala macam ya, karena di dunia kerja tidak memperhatikan IPK hanya IPK kan. Tapi jembatan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan itu kan diindikasikan dengan nilai IPK itu. Kan nggak mungkin mahasiswa yang bermalasan yang nggak mau isi soal ujian IPK-nya bisa tinggi kan itu kan. Jadi di situ penting karena pengetahuan itu bisa dikembangkan dengan IPK. Itu kan keterampilan. Tetapi apa yang kita tahu ya, kemudian apa yang kita bisa, maka kita harus memberikan kontribusi untuk
menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Jadi menurut saya ya Tiga-tiganya indikator yang paling besar itu adalah di ujung ini ya hilir kan hulu ke hilir gitu ya. Hulu ke hilir itu adalah efeknya, dampaknya untuk kehidupan sosial. untuk kehidupan sosial. Toh kita juga kan berpendidikan, mengikuti proses pendidikan kan tujuannya untuk itu ya. Iya, benar Jadi sekali. berkontribusi untuk kemaslahatan umat. Iya. Oke, terima kasih Bapak kami sampaikan ya. Sekiranya mungkin next time kita bakal berbincang lagi dengan Bapak dengan diskusi yang berbeda gitu. Oke, sahabat PAI Umat, tadi kita telah berbincang panjang ya soal pendidikan ideal itu seperti apa. Tapi sejatinya pendidikan ternyata bukan hanya guru atau kurikulum semata, melainkan tanggung jawab kita semua, karena sebab setiap kita adalah pembelajar seumur hidup. Jadi nggak harus melulu kita mengatakan bahwa orang berpendidikan itu hanya orang yang sekolah, hanya orang yang kuliah begitu. Ternyata dari diri kita semua adalah pembelajar seumur hidup. Jadi teman-teman, terima kasih banyak atas apa yang menjadi perbincangan kita. Semoga ada manfaatnya begitu. Jika ada salah-salah kata, mohon sekiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.